Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu tauhid kita. Materi kajian kita masih seputar hukum akal, ya. Akan datang apa? Dan hukum akal dia. Dan hukum akal itu yaitu kita isbatkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, atau kita nafikan dia daripadanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Nah, wal hukmul aqli huwa isbatun amrin di amrin aw nafih. Yang dimaksud dengan hukum akal itu mengisbatkan satu pekerjaan atau menafikan dia, menetapkan satu hukum dan menafikan satu hukum, tetapi hakimnya akal, bukan Al-Quran dan hadis, dan bukan pula hukum adat. Kalau hukum adat sudah kita bicarakan, adanya makan, ada kenyang. Tidak ada makan, tidak ada kenyang, ya. Itu hukum adat. Nah, ini yang menentukannya adalah akal, yang menetapkan akal, yang mengisbatkan dia, yang menetapkan dia akal, dan yang menafikan juga akal. Akal yang meniadakan dan akal pula yang mengadakan dia, ya. Jadi hakimnya di sini adalah akal. Ma khalaqa azza wa jal khalaqal akramu alaihil aqli. Makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah adalah akal. Jadi orang yang merusak akal di dalam fikih jinayah dicambuk sebanyak 40 kali. Apakah dia khamar
apakah dia memakan sesuatu yang halal tetapi menyebabkan rusaknya akal. Maka dicambuk sebanyak 40 kali bagi orang yang merdeka. Hamba saya separuh dari 40, 20 kali cambuk ya. Ta'zir namanya itu ya. Namanya adalah hukum ta'zir. Itu dalam fikih jinayah. Dengan tidak terhenti atas berulang-ulang. Tidak terhenti atas berulang-ulang. Peristiwa itu berulang-ulang. Tak terhenti peristiwa itu berulang, tetapi akal tetap memutuskan dia. Dan tiada terhenti pula atas hantaran orang yang menghantarkan dia. Maka yang dikehendaki dari hukum yang tiga ini, yaitu hukmul akli, yang dinamakan hukum akal ya. Hukum akal ini jua pada ilmu usuluddin. Pada ilmu usuluddin, aslun artinya pokok, ad-din artinya agama, usuluddin pokok agama. Ini kalimah dalam ilmu lughah namanya kalimah mudhaf mudhafun ilaih. Aslun artinya asal, ad-din artinya agama. Jadi usuluddin pokok agama. Miftahun kunci ya, baitun rumah. Miftahul bait kunci rumah. Miftahul kunci al jannatu ku surga. Miftahul jannah kunci surga. Itu kalimah mudhaf. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia namanya kalimat majmu'. Ya. Baitun rumah tambah sakit. Kalau digabung rumah sakit, rumah ditambah sekolah. Jadi rumah sekolah. Apa lagi? Rumah rumah tambah tangga digabung jadi rumah tangga. Itu kalimah majmu' namanya ya. Dalam bahasa Indonesia namanya majmu', dalam lughah Arab namanya mudhaf mudhafun ilaih ya. Satu kata disandarkan pada kata yang lain untuk menghasilkan makna yang khusus. Miftahul kunci umum, kunci kereta, kunci lemari, kunci rumah, kunci gerobak, kunci berangkas. Tapi kalau sudah ditambahkan miftahus sipa, rumah kunci, rumah sakit. Nah, ya. Miftahul bait, miftahul jannah, itu namanya kalimah mudhaf mudhafun ilaih. Parang panjang, parang pendek, parang motong daun, ada taksis. Mula-mula namanya parang, ya kan? Nah, doktor, tabib umum, dokter hewan, dokter apa lagi? Nah, ya. Itu namanya kalimah mudhafun ilaih. Jadi usuluddin ya, usuluddin. Kalimah mudhaf tidak boleh didahului dengan alif lam. Kalau dia sendiri saja al-usulu boleh. Tapi kalau sudah digandeng dengan kalimat lain hilang alif lam, menjadi usuluddin, pokok agama. Tak bagus susunnya, tak pas itu kalau disusun al-baitus sifa, rumah sakit, nggak cocok. Baitus sifa, dia tidak pakai alif lam ya. Dah usah paham kali tak apa-apa ya, pokoknya dengarkan aja. Ya kan Bu? Yang penting cabai turun. Naik wahai awak sambil belajar, tak dapat. Ilmu usuluddin. Nah, jadi dalam hukum akal itu adalah ilmu usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Itu bukan hadis. Nah, ini banyak ustadz bilang itu hadis, bukan. Itu ungkapan ulama. Ya. Awaluddin
ma'rifatullah itu adalah ungkapan ulama, bukan hadis. Karena banyak orang salah itu. Yang tidak hadis dibilang hadis, yang hadis dibilangnya tidak. Bersalah-salahan. Apa sebab begitu? Karena tidak pernah mencicipi ulumul hadis, tidak pernah belajar ulumul hadis, dan tidak pula membaca kitab hadis. Disinilah banyak orang salah paham ya. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu adalah ungkapan ulama. Karena pentingnya lah mengenal Allah, maka mereka simpulkan, mereka bikin ta'rif. Mereka bikin satu definisi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, coba mana pula dia ibadah? Allahu Akbar. Yang kau sebut Allah itu siapa? Nggak tahu, Wak. Pokoknya Allah lah. Kalau dah nggak kenal, mana ngerti dia apa yang mau dipersembahkannya, sedangkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada tasawur hukum syara', maka tidak tergambarkan oleh hukum syara', karena yang memutuskan hukum pada ketika itu adalah akal. Ya, tiada hukum syara' padanya, karena hukum akal ini dihukum bagi zat Tuhan kita. Hukum akal itu adalah makosidnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasaran daripada ilmu tauhid itu adalah zat Allah. Jadi kalau membicarakan tentang zat dan sifat Allah, tidak bisa dihukumkan dengan hukum syara'. Nggak bisa dipakaikan dengan hukum wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Nggak bisa dihukumkan. Kalau menghukum Allah memakai hukum akal. Terima nggak akal? Adanya alam, tidak ada yang menciptakan alam. Enggak. Wajibkah Allah memberikan pahala kepada orang sembahyang? Kenapa kita bilang tidak? Karena bukan pakai hukum syara'. Kalau pakai hukum syara', wajib Allah memberikan orang pahala. Kalau tak diberi Allah, Allah berdosa. Kalau Allah berdosa, masuk ramai dan neraka itu. Jawabannya mustahil. Itu makanya dia pakai hukum akal menghukumnya. Pagi-pagi kita buka rumah kita, nyapu sampah. Tiba-tiba di bawah jendela ada telapak kaki orang. Yang menghukumkannya akal apa pakai Quran? Pakai akal aja, pakai Quran. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Akal menghukumkan bahwa tadi malam ada orang berdiri di jendela kita. Apa tandanya? Kata suaminya, ini bang, tapak kakinya. Oh, ini kucing nih. Ini kucing bang, itu lebar tapak. Berarti suami sengit. Apa pula kucing pula kerja tegak pula bawah jendela. Tapak tadi pun besar, sejengkal. 5 tapak, jari semua ke depan, betumit. Kucing nih, kata suaminya. Itu makanya
tidak boleh merusak akal tuh. Karena dengan sebab akal itulah dia bisa mengetahui, menyimpulkan bahwa adanya sang pencipta. Nah, itu pakai akal tadi itulah. Jelas kan? Tak paham? Paham. Tak paham dah lah. Paham-pahamkan aja dah. Kata almarhum Pak Ulung, ini kaji kita nih, dah kaji jagung. 1, 2, 3, kaji jagung lah udah. Udah dihabiskan energi itu untuk memberikan penguraiannya. Kalau tak paham juga udahlah, tanya nanti sama kawannya, ya kan? Cemana menurut kau kaji Ustaz tadi? Entah aku pun tak juga paham. Entah, tak dengar aku cakap Ustaz tu. Gelap aja aku tengok musola tu. Itu apa namanya tu? Tidur. Makanya bagus ngaji tak usah pakai hijab ini kan. Jadi ibu-ibu ni nampak saya kalau ngantuk. Kalau pakai tenda selesai. Ada yang belunjur, ada nyisik kutu. Ya kau tahu pula Ustaz, dulu kami ngaji seberang itu hari itu sama Pak Ulung dulu, pakai tenda, pakai ini hijab, tak boleh buka. Karena almarhum Wa Arsar, kenal kan? Kami gelar dulu Panglima itu. Ketat kali sama hukum tu. Almarhum dulu garang tu. Pak Ulung dihujah. Pak Ulung. Karena orang tu ngaji dah sama Ustaz Arifin, sama Ustaz Lebih Basar, sama ayah Ustaz Zulkarnain. Jadi tiba-tiba Pak Ulung ngajar kipas orang, dihujah-hujah orang. Jadi almarhum Arsad tu dulu, Allahu firlahu warhamhu, tak boleh buka sikit aja. Sikit aja kalau tak kasih. Tutup pun. Betul. Mama ada ke juga buka sikit. Dah tengok Pak Ulung tadi. Kalau dia tak datang baru buka banyak. Tutup pun. Jadi itulah sebab tadi. Karena ditutup tadi, patilah ulah mama tu pada tua. Ada yang gini suruh tu. Ada yang melunjuk lagi. Ada yang menyandar lagi di ini. Ada yang menyangkap pula golek aja dengar. Tak nampak. Itu maka ada dua pendapat. Boleh langsung, boleh hijab. Itu dua-dua pendapat Imam Nawawi ya. Zakaria Yahya ya. Saya pakai yang buka aja. Sepanjang menghadap kemari ya. Bapak-bapak jangan nengok mak-mak. Kalau mak-mak nengok saya nengok mereka masih boleh. Karena sepanjang fardu ain ya mengajar. Sembahyang itu boleh juga. Kalau dia mak-mak tak pakai hijab juga tak boleh. Yang dipermasalahkan kalau udah selesai sembahyang. Kalau udah selesai sembahyang baru sepandangan. Kalau tidak sembahyang apa pula kerjawab? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mana mungkin. Nah, itu maka di Mekah tak ada hijabnya, mana hijab? Kadang-kadang perempuan ke samping sini nih. Pada di Mekah aja kan sembahyang. Cuma kalau mau pakai hijab boleh, cuman khawatir lah ya kan. Apalagi kita capek kerja nih, ngantuk. Kata almarhum guru kita ya, Ustaz Misran. Kadang-kadang itulah ya Bapak Ibu. Orang kalau sudah terkenal, tak payah dikenal-kenalkan lagi. Memang sudah terkenal kian dia. Tapi kalau sudah tak terkenal, itu yang bangsa mau dikenal-kenal. Dibikin penampilan supaya orang yakin kita berilmu. Dibikin gaya, dibikin bahasa supaya orang terpukau.
Padahal tidak. Macam almarhum Pak Ulung Misran nih. Tak ada yang dibilangnya murid-muridnya itu kalau aku meninggal nanti gantinya si Fulan. Tapi banyak muridnya saya tengok ngaku-ngaku, aku suruh Pak Ulung lah ngajar ya. Nokoh aja, bongak aja. Padahal almarhum Pak Ulung tak pernah bilang gitu. Cuman saya sendiri lah disebutnya. Kalau aku mati ngaji sama Antoni namanya. Dia masih kuliah lagi katanya. Dia disebut-sebut. Itu makanya saya di Pinang orang Tanjung Pura sana ngajar sana, gantikan dia almarhum Pak Ulung nih. Ada orang Tanjung Pura tuh ngaji di sini di perumahan Layan. Jadi mau dibawa ke sana jauh kali, nggak sanggup saya. Almarhum Ustaz Wazali Umar pun gitu juga, banyak ngaku-ngaku, saya diam saja. Saya dulu waktu hidup almarhum ini saya selalu disuruh-suruh, kata dia. Saya selalu menggantikan dia, saya diam aja. Ngapain gitu-gitu? Nanti nampak juga tuh hasil uraiannya nampak. Hasil penguraian kajian itu ketahuan itu. Betul tidak dia berguru sama Ustaz? Kenapa kan? Kelihatan. Nah, kalau memang betul dia mengambil dari gurunya itu, betul lah tuh uraian itu. Kalau tidak, beselemak uraian itu mana? Hanya menjual nama aja. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Jangan di agama mencari duit, sesat. Jangan di agama menjual agama untuk mengumpulkan kekayaan, jangan. Allah itu maha tahu tuh, maha alim itu. Aliman sifat Allah itu, ma'anawiyah. Dia tahu apa yang bersarang dalam hati kita. Kalau hati kita sekedar untuk mengumpulkan dunia, dunia itulah dapat, akhiratnya tak dapat. Ya. Banyak kali ngaku-ngaku. Di nama saya pula dijual orang nih. Kami dah izin Ustaz Antoni ngajar, dah awak pula digadekan nih. Macam BPKB dah saya dah. Sekali dengar uraiannya, kesalahan kaji itu berselemak, baru datang ngaji. Apa pula itu? Ya. Takut awak sama Allah tu. Ittaqullah. Takut kita sama Allah. Bukan kita takut sama ustaz. Takut kita sama Allah tu. Kalau uraian kita tu salah, ada sebab tidak monoton mengajinya. Ngaji 6 bulan sekali datang, setahun setengah lagi baru datang sekali. Kami lama berguru sama ustaz tu, sekali je datang setahun. Dihadap bila saya Bapak Ibu sama almarhum Ustaz Misran tu, tak ada 3 baris yang lepas uraian itu. Saya ngaji sama almarhum tu, tak ada 3 baris yang lolos. Saya ngaji sama dia. Dia pun jarang sakit, saya pun jarang juga. Bertarak kami berdua. Sampai di sini ngaji kami 3 orang nih. Ada sini musola ya? Orang ambal ya? Sama Buyung Bonar, Pak Buyung Bonar. Bertiga kami ngaji hujan lebat tu. Naik sepeda janda, awak naik sepeda beneran, betap sayap sepeda tu ni. Tahun 98, 99 bertarak. Ya enton kata ikut melekor di belakang. Bukan niat saya mau jadi ustaz, tak ada. Orang niat mau cari ilmu aja kok. Sampai kami musola Al-Amin, Tuti Umar tu imbang. Tuti Umar tu Bilal, itu kawan ngaji, tua-tua kawan saya semua. Saya sendiri lajang ngaji. Almarhum Pak Ulung. Tak lepas tuh 3 baris. Monoton terus sampai khatam kitab tuh. Ini 6 bulan sekali datang nih. Setahun sekali. Dah, saya dah izin Ustaz Antoni. Kita izin apa? Macam izin SIM aja, sudah izin mengendara. Jangan bawa-bawa ya, nanti kualat. Tahu kualat? Kualatnya apa? Ditunjukkan Allah salahnya. Ditunjukkan Allah salah tu, keliru. Istighna, iftikar tu wajib, bukan fardu kifayah tu.
Itu makna Tuhan. Istighna ibtikar itu makna Tuhan. Itulah pangkat Tuhan. Maha kaya dari segala sesuatu. Sesuatu keperluan sama Allah. Itulah pangkat Tuhan. Itulah makna Tuhan. Kalau itu tidak dibilang fardu ain, berdosalah semuanya. Habislah kita nih. Siapa Allah itu tak kenal dia, bagaimana dia tawakal? Kalau tak kenal dia Tuhan itu istighna. Emas pasti warna kuning. Tidak setiap kuning. Emas pasti warnanya kuning. Tidak setiap kuning emas. Jadi kalau ada kuning-kuning di jalan, jangan dibilang emas. Jadi kalau ada awak tengok penampilan tak beragak, jubah meleso, pakai jas, pakai sal, pakai kuncung, tak apa lagi. Bawa tasbih amitabha satu dia. Untuk menunjukkan inilah orang alim sebenarnya. Jangan. Kalau berlian pasti berkilau. Tidak setiap yang berkilau berlian. Kadang-kadang kaca semprong pun mau berkilau. Kalau jalan kita ke Medan, nampak enggak ARB? Kaca ARB nampak enggak? Dari jauh kan sinar. Pikir awak permata, rupanya kaca, rupanya bertimbun. Nah, dari jauh awak tengok menakjubkan, mau orang alim nih, rupanya penjanga, rupanya juhala, rupanya orang bodoh. Paham ya? Jadi dikatakannya bahwa tidak dihukumkan dia pada hukum syara, ya. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dihukumkan zatnya itu pakai akal. Seperti kita kata, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Maka arti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah. Kudrah ini ya, bukan kudrat. Karena dia tamar butuh. Kalau tamar butuh itu membacanya, kalau wakaf dia menjadi ha. Kalau dia wasal dibaca menjadi tamaftuhah. Kalau tamaftuhah itu tahu kan ya, ada titiknya dua, itu namanya tamaftuhah. Tapi kalau dia gini sanggul, itu namanya marbutoh. Tamarbutoh itu sama juga taniswah, itu dalam ilmu lughah. Taniswah itu tan menunjukkan perempuan, ya. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kudrah. Apa arti kudrah itu? Kuasa. Kudrah itu artinya kuasa, ya, kudrah. Wajib kita mengatakan bahwa Allah itu bersifat kudrah. Maka arti kudrah bagi Allah bersifat dengan kudrah itu wajib akli. Menurut akal, wajiblah Allah itu bersifat kudrah, yaitu barang yang tiada tasawur. Apa tasawur itu? Tergambar. Sawara. Sawara artinya gambar. Suratun itu gambar. Tapi huruf sad ya. Suratun artinya gambar, bukan suratun, bukan sin. Kalau surah, surah, ayat. Baqarah, Imran itu surah. Ini suratun, ya, sad, gambar artinya, ya. Nah, makanya tasawur itu tergambar, tidak tergambarkan, tidak tertasawurkan pada akal bahwa adamnya, bahwa Allah itu tidak kuasa. Tak tergambar Allah itu tidak kuasa. Apa yang menghukumkan Allah itu kuasa? Akal. Menghukumkan Allah itu tidak kuasa, akal juga. Mustahil Allah itu tidak kuasa. Yang memutusnya apa? Pakai akal juga.
Apa sebab begitu? Tengok, kita lihat. Wajib kita meyakinkan Allah itu kuasa, kudrah. Akal meyakinkan Allah itu kuasa. Apa dalilnya? Dengan alam yang diciptakan oleh Allah. Pertama. Yang kedua, akal tidak menerima kalau Allah itu tidak kuasa. Kenapa? Karena sudah terciptanya alam. Kalau Allah itu tidak kuasa, maka Allah tidak bisa menciptakan alam. Logikanya begini. Kalau seseorang tidak sempurna, bisakah dia menyempurnakan orang? Tidak bisa. Andainya Allah itu tidak sempurna, pastilah Allah itu menyempurnakan dirinya baru menciptakan alam. Ngapain Allah jadikan alam sedangkan dia tidak sempurna? Mustahil. Lantaran Allah itu sudah kamal, maha sempurna Allah tuh, maka diciptakannya lah makhluk-makhluk ini, sehingga makhluk itu pun sempurna dari nisbah makhluk. Makanya kan banyak juga laki-laki kalau udah dia merayu pacarnya, kan semua dikeluarkannya bahasanya, sungguh sempurna kau diciptakan Allah. Karena denda itu mana sempurna? Mana sempurna? Pasti ada kekurangannya. Kalau penciptaannya sempurna, kekurangannya ada nggak? Ada. Kalau uap, tengah aja mulutnya, bukan tutup ya. Kalau makan, macam beko tangannya. Kalau udah siap makan, buta. Apa buta? Tidur. Kalau udah tidur, mences. Sempurna. Cuma itulah, dari nisbah makhluk kita termasuk hamba yang sempurna. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan insanul kamil, manusia yang sempurna. Itu makanya istri-istri Nabi itu tak mau dia nikah sama laki-laki lain. Jijik dia nengok. Karena Rasul itu termasuk manusia yang sempurna. Tak boleh kita nikah sama istri Nabi karena dia ummul mukminin. Dia emak kita. Emak kita ummul mukminin, ibu orang-orang mukmin. Mana boleh nikah sama ibu. Tapi kalau istri ustaz jangan tanya. Asal padam aja lah ustaz tuh. Tingkis. Ya tidak sedikit banyak orang murid ngawin bini ustaz tanya. Ya kan Pak kan? Tanya. Tak ada masalahnya, bukan ustaz tu Nabi. Kadang-kadang elok pula dapat yang kedua dari ustaz tu tadi. Ustaz tu tadi malas sekali bantu bini. Nyuci piring tak ada, dia belanja tak ada. Asal ngajar dah siap, anak tak ada lembelek. Dapat pula yang kedua ni semua dikerjakan. Cuma bini ambil pas cuci. Tambah hancur lagi lah. Jadi tugas ustaz ni berat juga sebenarnya. Berat. Dia harus adil. Di luar dia adil, di rumah tangga pun juga harus adil dia. Nah, jadi tidak tergambarkan oleh akal akan adilnya. Maka tiada dapat dikata. Nah nih, ya. Maka tiada dapat kita katakan wajib syar'i, yaitu barang yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia dan disiksa orang yang meninggalkan dia.
tidak dikatakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib syara'. Apa definisi wajib itu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Diberilah pahala bagi orang yang mengerjakan ketaatan, dan diberilah siksa bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Maka tiada tasawur datang wajib syar'i itu bagi Tuhan kita. Makanya kalau nanti Al-Quran bicara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah balas walaupun sebesar biji zarrah. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika berbuat baik, Allah balas baik. Jika berbuat jahat, Allah balas siksaan. Itu hukum fikih. Hukum fikih itu Al-Quran. Tapi kalau tauhidnya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wajib memberikan pahala, ya, tidak wajib memberikan pahala bagi orang yang taat beribadah, dan tidak pula Allah itu wajib menyiksa orang-orang yang zalim. Tidak. Bagi Allah itu hukumnya sah saja. Dihukumnya orang bikin maksiat itu karena adilnya. Dimasukkannya orang yang taat ke dalam surga itu karena rahmahnya, karena kasih sayang Allah. Jadi kita tak boleh ujub, tak boleh kita sombong, ya kan? Mana tahu kan bapak ibu nanti tak banyak kali amalnya sudah, ibadahnya dah banyak kali amalnya. Dia pun mulailah. Kalau macam wak ni ya, kalau menurut kau lah macam wak ni lah ibadah wak ni. Senin Kamis wak puasa, malam kadang wak tahajud baca Quran. Kalau menurut kau, yang manalah cocok surga untuk awak ni? Coba kau bukan dulu. Menurut kau lah. Datang anak tu gila kau awak lah. Itu cocok dah. Kalau gitu jawabannya dah cocok tu. Pedau kau awak je dah cocok. Tinggalkan aja deh. Memang saya ingat dah awak. Kalau ibadah kita ni Pak, mana lah banyak. Kalau umat Nabi Allah Musa umurnya 300 tahun, 270. Kita umur kita 43, 48, 52, rayap. Tahu rayap? Macam melayang gitu, asal putus. Melayang kau rayap, rayap loh. Lembong. Ini aja pernah berdebar awak ni. Kita ni dah berdebar ni. Datang sakit sikit pun gaduh, mau datang malaikat maut dia kan. Diperiksa rumah sakit tak, diponis pasang ring bapak, dah pulang tak sedap tidur, pasang ring lah aku dah. Ini kita ni sudah hampir kepada kematian, ya. 63 aja lah sedang ya umur kita ya. Cukup ya 63 ya? Hah? Tak mau tambah juga? Kelamaan. Kalau seseorang beramal ibadah dengan sebab mengharapkan surga sih boleh. Atau dia takut dengan neraka tuh boleh juga. Ya, takut dengan neraka, harap akan surga, boleh juga dia beramal ibadah itu. Ya. Ini yang takut saya, mana pun tak takut dia.
Allah pun tidak, neraka pun tidak. Ya. Kalau memang mau makomnya agak tinggi, tak usah lagi harap pahala. Ilahiyya antal maksudi wa ridha kamatlubi. Yang dimaksud adalah Allah, yang dituntut adalah ridha Allah. Itu cakap aja Kang Mas. Pelaksanaannya berat. Maka kalau kita buat 7 hari elok-elok bikin makanan tuh, jangan suka-suka hati aja dikata orang tuh pulang. Elok lah bikin ya Pak. Jangan dibikin sembarangan aja. Mihun nak bikin 7 hari awak kasih mihun sama kerupuk merah putih, kasih Indodes, bercakap lah pulang tu. Alah, hawa yang undang. Begombong awak dibuat ni. Khatam pula lagi tu. Ratib adat lagi. Memang bukan kami ratib adat tu nak minta makan, cuman servis sikit. Ratib adat tu dari jam 8 baca tu Pak sampai jam 11. Kami pernah dulu ratib adat, biskot dapat teh manis. Masa awak SMP lagi, lagi ser-ser tengok nasi lagi. Biskut dibenamkan dulu dia ke dalam tu baru bisa dimakan. Lebih kelapa. Datang bapak-bapak ngundang. Bisa harta adat? Bisa Pakcik, kata orang kawan. Di mana? Di rumah kita. Dah, di daerah rumah. Jangan bilang nanti payah pula ibu datang pula deh. Datang ya, jangan tak datang. Jangan makan. Bilangan tukar daging tadi. Mudah-mudahan diampuni Allah dosa wa'ala. Segini kata tukar, awak masih muda. Datuk kata, awak memang susah makan payah. Datang ya, tak datang. Segini tukar, masing-masing tak makan. Berpesan, beramanah, habiskan nasi ayah tu ya. Ya tak makan malam, ayah makan di luar nih, Ratib adat. Selicin-licin saya pulang, tak ada lagi apa pun. Sampai ke sana, tidak di rumah, di musola. Orang dah curiga dah, musola kawan ni. Bawa musola. Paulung hidup lah ikut lah Paulung. Paulung ikut dia, tapi sengaja ikut dia. Orang kosong di jam kedua kadang kan, ikut dia. Jadi dah lah Ratib adat, tahulah mentan. Ya Rabbi bihim, semangatlah semua. Hampir 10:30 dah. Habis selesai semua, keluar talam datang, teh manis. Dah curiga kami. Memang kalau teh manis keluar curiga, apa benda nyusul. Karena kalau teh manis jarang nasi imbang itu. Kalau teh manis, kalau tak biskut. Iyalah pula. Datang habis itu biskut keluar, biskut. Sambil nunggu-nunggu, pikirannya ada nasi. Sepandang-pandangan lah, pandang sini. Datang di buka pintu, kami tanya lah, bang ada lagi hidang nyusul. Datang buka pintu, ada. Tengok juga biskut tadi, celupkan juga biskut tadi, makan. Tengok juga buka pintu, ada, tak ada. Uak tadi betah mana, hapusnya hilang. Sampai kami tunggu lama, tak ada lagi can, hapuslah kami pulang. Sepanjang jalan sumpah serapah, cuma atuk saya yang tak kena. Satu orang yang lain habis semua. Itu tak hilang pahala tu. Hawa yang undang pun begitu rupa makan tu.
Makanya saya ingatkan jemaah saya, kalau kita mau undangan tahlil, makan di rumah dulu, minum di rumah dulu. Jadi kalau nanti di sana jumpa miskun, awak dah makan. Ingat tuh, saya kali dah tuh dulu tuh. Makan aja dulu, ada tak ada awak dah kenyangnya. Ini tidak cocok dah nih, pas lapar pula nih. Ya kan, cocok gitu. Jadi makan dulu, minum tak banyak, sikit, supaya hilangkan, memecahkan rasa lapar tuh ya. Paham nih? Walaupun 7 hari, jangan nebak-nebak tak menentu ya. Kurasa kuring nih. Nyembang kuring, ku tengok tadi pajak pagi dia beli 1,5 kilo. Oh, 1,5 kilo tidak ada. Kalau 1,5 kilo tidak untuk umum tuh, untuk dia aja tuh. Tapi kok dia hangkutnya dua pangkis baru. Paham nih? Ini walaupun dah ngaji, tak tentu juga niatnya. Berantam niat tu dalam perut tu. Bisa-bisa dia tak mengaji lantaran 7 hari tadi. Bisa. Apa kata Pak Ulung? Sabar kata Pak Ulung. Cobaan kata Pak Ulung. Coba-cobaan long kata orang. Pokok lapar ni long ni. Orang manggil kan Pak Ulung long. Saya aja yang manggil Ustaz tu. Orang tu Pak Ulung semua. Semua seberang tu manggil Ulung. Pak Ulung Imes. Saya aja yang manggil Ustaz tu. Terakhir itulah wasiat dia waktu sakit. Tapi sebelum dia meninggal tu kan, dia kan sakit gula juga kan. Itulah pesan dia. Datanglah kami sama istri berdua. Mau apalah rumah tangga kan. Jadi kata almarhum Pak Ulung, Ji kata, kau siap-siap Ji ya, kawin sama Ustadz ya. Siap-siap kau tak makan kau Ji. Harus sabar kau, karena Ustadz itu harus ikhlas dia mengajar, tidak mengharapkan dunia. Nah, itu pesannya. Siap-siap kau ya, sabar kau ya. Nah, itu dinasihati istri saya. Karena Ustadz ini bukan nak cari dunia dia katanya. Ya ulung, syukur juga lah, tak sempat tak makan pula ya kan. Kok tidak gini ke jantung saya nasihat tuh, betul gak? Ini betul gak? Ini. Tapi masih muda. Saya masih 22 tahun. Rupanya tak izin Tuhan kan, dikasih Allah pula rezeki. Adalah, tapi tak bisa beli motor karena banyak kurangnya. Banyak ada kurangnya, 89 juta. Yang ada cuma 1,5 juta. Banyak kurang. Allahu Akbar. Sudahlah Bapak Ibu, seginilah kaji kita ya. Akan datang wallahu a'lam bishawab. Gitu ngaji tuh digantung-gantung dia, jadi sur dia nanti ngaji lagi dia. Kalau selesai dia besok tak datang lagi. Pahamlah ya. Nah, itu masih hukum akal bahasan kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal mawmirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.